Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Saksi Bisu, mengenali dan mengakui kehadiran Tuhan melalui ciptaannya. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Mazmur 19 ayat 1 sampai ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi pesan mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, gembira bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas teriknya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Mazmur 19, ayat 1 sampai ayat 6, yaitu bagian dari Mazmur Daud, dan dianggap sebagai salah satu Mazmur yang paling indah dan fasih dalam kitab Mazmur. Kitab ini sering dibagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama, yaitu ayat 1 sampai 6, berfokus pada wahyu Tuhan melalui alam. Dan bagian kedua, yaitu ayat 7 sampai 14, tentang wahyu Tuhan melalui hukum-hukumnya. Bagian yang kita baca dan renungkan hari ini adalah bagian dari bagian pertama, yang merayakan kemuliaan Tuhan, yang dinyatakan melalui langit dan alam. Ayat-ayat ini berbicara tentang bagaimana alam, khususnya langit, memberitakan kemuliaan Allah. Ini menggambarkan bagaimana langit, baik siang maupun malam, secara diam-diam, namun kuat, menyampaikan pengetahuan tentang Tuhan kepada semua orang dimanapun mereka berada di atas muka bumi ini. Mazmur 19, ayat 1-6 ini, diawali dengan penekanan, bahwa langit memberitakan kemuliaan Allah, dan langit memberitakan pekerjaan tangannya. Hal ini menunjukkan bahwa, penciptaan itu sendiri merupakan suatu bentuk komunikasi dari Tuhan, yang mengungkapkan keberadaan, kekuasaan, dan keagungannya, kepada seluruh ciptaannya, khususnya manusia. Alam digambarkan sebagai saksi keagungan Tuhan, berbicara kepada kita tanpa kata-kata. Pemazmur menyoroti sifat wahyu ini, yang berkesinambungan dan universal. Hari demi hari, malam demi malam, ciptaan Tuhan mencurahkan perkataan, dan menyingkapkan pengetahuan. Komunikasi ini melampaui hambatan bahasa, menjangkau seluruh umat manusia. Pesan kemuliaan Tuhan bersifat konstan dan dapat diakses oleh semua orang, terlepas dari lokasi atau bahasa mereka. Sebagai titik sentral, matahari mendapat perhatian khusus dalam ayat 4-6. Matahari digambarkan seperti mempelai laki-laki yang keluar dari kamarnya di pagi hari, penuh energi dan kegembiraan, dan seperti orang kuat yang menjalankan tugasnya dengan gembira. Perjalanan matahari yang teratur melintasi langit, melambangkan penyediaan Tuhan yang teratur dan dapat diandalkan. Panas dan cahaya matahari menjangkau kemana-mana, melambangkan sifat wahyu Tuhan yang meresap dan kuat, melalui penciptaan itu sendiri. Dalam konteks budaya timur dekat kuno pada masa itu, benda langit seperti matahari, seringkali didoakan. Namun sang pemazmur memperjelas, bahwa langit dan matahari bukanlah Tuhan, melainkan ciptaan yang menyatakan kemuliaan satu-satunya Allah yang benar. Perbedaan ini sangat penting dalam konteks budaya lain di luar Yahudi, yang cenderung memuja matahari atau elemen alam lainnya. Secara teologis, bagian Mazmur yang kita baca hari ini, melengkapi tema Alkitabiah yang lebih luas tentang wahyu Allah melalui alam, yang juga terlihat dalam ayat-ayat seperti Roma 1, ayat 20, di mana Paulus menulis, bahwa sifat-sifat Allah yang tidak terlihat itu, justru sangat jelas terlihat dalam ciptaannya. Wahyu umum ini, menjadikan kekuasaan dan sifat ilahi Allah, menjadi nyata bagi semua orang,
sehingga umat manusia tidak mempunyai alasan untuk tidak mengakui adanya Tuhan. Bagian Mazmur ini, dengan demikian menegaskan bahwa Allah telah memberikan banyak kesaksian tentang keberadaan dan kemuliaannya melalui alam. Struktur ini menyoroti sifat komprehensif komunikasi Tuhan dengan umat manusia. Allah menyingkapkan kebesaran dan kuasa penciptaan Allah, sedangkan hukumnya memberikan bimbingan dan petunjuk yang terperinci untuk kehidupan yang benar. Secara keseluruhan, bentuk-bentuk wahyu ini menunjukkan keinginan Tuhan untuk dikenal oleh dan untuk membimbing ciptaannya. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Di dunia sekarang ini, kita sering dibombardir dengan kebisingan, informasi, dan gangguan yang dapat mengaburkan pesan-pesan sederhana dan mendalam yang disampaikan oleh alam semesta. Kemajuan teknologi dan hiruk-pikuk kehidupan modern membuat kita mudah mengabaikan saksi bisu penciptaan, yaitu alam yang kita tinggali. Namun, Mazmur 19 mengingatkan kita bahwa setiap hari Allah menyampaikan perkataannya dalam kebisuan, dan setiap malam Allah menyingkapkan pengetahuannya tentang Sang Pencipta. Komunikasi ini melampaui bahasa manusia dan menjangkau setiap sudut bumi, menjadikan kehadiran dan kuasa Tuhan terbuka untuk diketahui oleh semua orang. Pemazmur menggunakan gambaran matahari untuk mengilustrasikan hal ini lebih lanjut. Matahari yang terbit seperti mempelai laki-laki dan berjalan dengan riang gembira, merupakan simbol yang kuat akan keteraturan, keandalan, dan kuasa Allah yang menopang kehidupan ciptaannya, termasuk kita manusia. Sebagaimana terik matahari menjangkau kemana-mana, demikian pula kesaksian ciptaan Tuhan yang disampaikan ke seluruh ciptaan. Dalam konteks kita saat ini, pesan ini sangat relevan. Krisis lingkungan hidup, perubahan iklim, dan menipisnya sumber daya alam, merupakan pengingat akan betapa seringnya umat manusia gagal menghargai dan merawat ciptaan Tuhan. Dengan mengenali alam sebagai saksi bisu keberadaan Allah, kita dipanggil untuk memiliki kesadaran yang lebih dalam akan kehadiran Tuhan, dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap penata layanan lingkungan. Kesadaran ini hendaknya membawa kita pada ibadah, rasa syukur, dan tindakan nyata, karena kita mengakui bahwa setiap aspek ciptaan adalah bukti kuasa penciptaan dan anugerah Tuhan yang menopang hidup kita. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, sangatlah penting untuk menerapkan pemahaman kita ke dalam bentuk tindakan nyata. Berikut adalah langkah-langkah praktis untuk mengenali dan mengakui kehadiran Tuhan dalam ciptaannya. Berusahalah secara sadar untuk menghabiskan waktu di luar ruangan. Entah itu berjalan-jalan di taman, mendaki gunung, atau sekadar duduk-duduk di halaman belakang rumah, luangkan waktu sejenak untuk mengamati dan merenungkan keindahan ciptaan Tuhan. Gunakan momen ini untuk berdoa, bermeditasi, dan menyembah Tuhan atas karya tangannya. Sadarilah bahwa kepedulian terhadap lingkungan adalah tindakan ibadah dan penata layanan. Kurangi jejak ekologis Anda dengan menerapkan praktek berkelanjutan, seperti mendaur ulang, menghemat air, dan menggunakan produk hemat energi. Mendukung kebijakan dan inisiatif yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dan mendorong keberlanjutan sumber daya alam. Tingkatkan kesadaran kita terhadap masalah lingkungan, dan mendidik orang lain tentang pentingnya merawat ciptaan Tuhan. Berpartisipasilah dalam acara komunitas yang berfokus pada konservasi dan keberlanjutan lingkungan hidup. Bagikan pengetahuan kita, dan dorong orang lain untuk mengenali hubungan antara iman dan kepedulian lingkungan. Integrasikan pengakuan akan ciptaan Tuhan ke dalam praktik spiritual kita, misalnya dengan ikut memperingati Hari Bumi dalam salah satu ibadah minggu. Sertakan doa untuk lingkungan dalam ibadah pribadi dan di komunitas. Renungkan ayat-ayat kitab suci yang berbicara tentang kesaksian penciptaan, dan biarkan refleksi ini memperdalam penghargaan dan penyembahan kita kepada Tuhan. Bergabunglah dengan proyek komunitas yang berfokus pada kepedulian lingkungan.
Hal ini dapat mencakup kegiatan pembersihan setempat, kegiatan penanaman pohon, atau kebun masyarakat. Berkolaborasilah dengan orang lain di gereja atau komunitas di lingkungan kita, untuk memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita tidak hanya mengakui kehadiran Tuhan dalam ciptaannya, namun juga secara aktif berpartisipasi dalam memenuhi mandatnya, untuk menjaga dan merawat bumi. Tindakan kita dapat menjadi kesaksian bagi orang lain, menunjukkan bahwa iman kita mendorong kita untuk menghormati dan melestarikan keindahan dan keseimbangan ciptaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas keindahan dan keagungan ciptaan-Mu yang diam-diam mewartakan kemuliaan dan kuasa-Mu. Bantu kami untuk mengenali dan mengakui kehadiran-Mu di sekeliling kami. Berikan inspirasi kepada kami untuk menjadi pelayan bumi yang setia, dengan mencerminkan kasih dan perhatian-Mu dalam tindakan kami. Bimbing kami untuk hidup selaras dengan ciptaan-Mu, menghormati-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.